Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan ya, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di sekolah minggu. Marilah kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah menyertai malam hari yang telah berlalu ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan telah berikan pagi hari yang cerah ini. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan dapat sertai sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan doa ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan itu sudah sangat baik untuk kita. Dia telah memberikan kita semua kesempatan untuk bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan lagi. Tuhan juga sudah berikan kita sukacita, kesehatan, dan berkat yang bisa kita nikmati hari ini. Jadi, yuk kita mau sama-sama pujikan Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baik rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, selalu kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekaranglah saatnya untuk kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita mau sama-sama memujikan firman Tuhan di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 yang besar. Berbuah, berbuah. Sekali lagi Kak. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah.
Adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Siska. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kalau kami boleh lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah Tuhan setiap kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan firman yang disampaikan oleh Kak Siska Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami yang mendengar ini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini ya adik-adik, pada di dalam kehidupan sehari-hari itu terkadang iman kita itu diuji ya adik-adik. Nah, di dalam cerita Alkitab ini ada juga cerita orang-orang ini yang lagi diuji imannya. Nah, siapakah mereka? Kalian dengarkan cerita berikut ini ya. Pada waktu itu, kota Yerusalem dikuasai oleh Raja Nebukadnezar dari bangsa Babel. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang terbuat dari emas yang sangat tinggi dan besar. Lalu Raja Nebukadnezar mengundang semua para pemimpin bangsa untuk melihat patungnya. Kemudian semua pemimpin bangsa itu pergilah ke negeri Babel. Nah, pengawal raja waktu itu memberikan suatu pengumuman bahwa semua orang harus menyembah patung itu, patung yang besar tadi itu. Jika tidak, mereka akan dihukum. Hukumannya apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api yang sangat panas. Karena orang-orang takut, maka semua orang sujud menyembah kepada patung besar itu. Tetapi ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung tersebut. Siapakah mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah teman-teman Daniel. Mereka tidak mau menyembah patung itu karena mereka menyembah Allah. Karena tidak mau menyembah patung itu, maka orang Kasdim melaporkan kepada raja. Kemudian mereka ditangkap. Nah, nama lain dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, nama lainnya adalah Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka diikat dan dimasukkan ke dalam dapur api. Bahkan raja menyuruh bahwa panaskan 7 kali lipat apinya supaya sangat-sangat panas. Bahkan orang-orang yang memasukkannya saja yang di luar itu sudah merasakan panasnya, dan mungkin ada yang mati karena terlalu panas itu ya. Nah, tapi raja mengamati dari jauh. Raja melihat bagaimana kondisi orang tersebut ya. Ternyata anehnya, kan tadi yang dimasukkan 3 orang. Raja melihat kok ada 4 orang. Siapa orang itu? 1 orang itu lagi. Kemudian dilihat, kok 4 orang ini tidak terbakar sama sekali.
Kemudian Raja Nebukadnezar memanggil mereka keluar dari dapur api. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar karena Tuhan beserta mereka. Dan yang satu orang tadi itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menemani mereka sehingga mereka tidak terbakar. Bahkan baju mereka tidak bau hangus sekalipun, tidak ada bau hangus. Akhirnya Raja Nebukadnezar tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai Tuhan yang berkuasa. Nah, luar biasa ya adik-adik ya. Oh iya, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kan mereka itu orang Yahudi yang dibuang ke dalam pembuangan Babel bersama Daniel juga. Nah, di sana mereka, meskipun mereka orang buangan, tapi mereka di sana menjadi orang yang hebat, diberi jabatan yang penting di kerajaan. Makanya itu membuat orang-orang Kasdim atau beberapa orang itu ada yang iri sama mereka. Makanya mereka membuat rencana seperti itu. Karena mereka tahu bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini setia menyembah Tuhan Allah. Mereka tahu kalau Sadrak, Mesak, Abednego ini tidak mau menyembah yang lain selain dari Tuhan Allah mereka. Maka mereka membuat rencana jahat tadi itu. Nah, akhirnya malah orang-orang yang jahat tadi itu yang dimasukkan ke dalam dapur api sama raja dihukum. Tapi Sadrak dan Mesak dan Abednego mereka akhirnya malah dihargai sama raja. Nah, kalau di dalam kehidupan sehari-hari itu iman kita diuji itu seperti apa ya contohnya? Kakak kasih contoh ya. Kalau seandainya kita lagi sakit, nah kita itu percayakah kita bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita? Meskipun itu lewat dokter, lewat obat-obatan. Nah, kalau kita percaya, kita akan rajin berdoa. Ya, kita akan rajin membaca Alkitab tetap. Kita rajin memuji Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan. Kita rajin berdoa. Terus kemudian kalau misalnya saat ujian, percaya gak kita bahwa Tuhan juga bisa menolong, memberikan hikmat untuk mengerjakan ujian. Sehingga saat teman-teman ngajain, ayo nanti pas ujian ini ya, kamu tak contekin ya, atau kita ngerepek aja buka buku. Nah, kita berani gak kita bilang, tidak, aku gak mau melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan Yesus. Aku mau berharap sama Tuhan Yesus untuk menolong, dan aku akan mengerjakan dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus, dari hikmat yang dari Tuhan Yesus. Aku belajar dengan maksimal dan Tuhan akan menolong aku untuk menyelesaikan ujian dengan baik. Juga apakah saat kita membutuhkan sesuatu, misal sekolah harus menggunakan laptop, sedangkan kita nggak punya laptop, sama papa mama belum dibeliin, kita bisa berdoa sama Tuhan, kita minta, Tuhan Yesus, aku perlu laptop,
Aku perlu untuk sekolah. Tuhan tolong berikan aku laptop. Tuhan berkati papa mama supaya mereka bisa membelikan aku laptop. Atau mungkin kalian membutuhkan hal-hal yang lain, kalian bisa minta kepada Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus akan memberikan tepat sesuai dengan apa yang kita perlukan. Kita percaya kepada janji-janji Tuhan. Salah satu janjinya di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi, apalagi kalau misalnya temen ngajakin mencuri. Kita sudah tahu kalau mencuri itu adalah salah satu hal yang berdosa. Untuk kita berani untuk mengatakan, tidak, aku tidak akan mau untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan ya. Kita lebih baik berdoa, Tuhan akan memberikan pada waktunya. Nah, seperti cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berani berkata tidak untuk menyembah patung ataupun yang lain selain Tuhan Allah. Meski mereka harus masuk ke dalam dapur api. Kita juga berani untuk berkata tidak kalau hal itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Tuhan adalah penolongku. Tuhan akan menolong aku. Kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di dalam Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Oke? Sekian firman Tuhan. Kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang penolong kami Tuhan. Di dalam segala kesusahan, di dalam segala kesesakan Tuhan, Engkau selalu setia Tuhan. Kami percaya Tuhan kepadamu. Kami mau bawa Tuhan segala kesulitan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri akan menolong setiap kami supaya kami boleh bertumbuh Tuhan. Iman kami semakin hari Tuhan semakin bertumbuh dan kami boleh hidup semakin melekat kepada Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak-anak-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan, sekolah minggu kita pada hari ini telah selesai. Kita telah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kak Grace percaya kita semua dapat tetap bersuka cita untuk dapat melakukan firman Tuhan. Dan tetap semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu, walaupun saat ini sekolah minggunya masih secara online. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami telah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, tolonglah kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sampai jumpa di minggu depan.